Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Karena itu pada hari ke-17 bulan Ramadan ini kita kembali berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan memulai kajian kita mengenai surah Al-Baqarah ini dari ayat ke-200. Di mana ayat-ayat ini akan mengingatkan kita mengenai bahwa kehebatan leluhur-leluhur kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lebih pantaslah bagi kita untuk berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah daripada mengingat kehebatan dari leluhur-leluhur kita tersebut. Dalam ayat-ayat ini juga dijelaskan mengenai anjuran untuk berdoa bukan saja untuk kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, tapi kebaikan kedua-duanya. Tentunya nanti akan dijabarkan lebih jauh dan lebih jelas oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya pagi ini ada 3 panelis di sini, juga ada ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim. Panelis yang pertama adalah Masyarullah Iskandar, ini peserta pendidikan kader Mufassir Pusat Studi Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang kedua adalah Mbak Husna Bahalwan, aktivis perempuan Forum Mahasiswa Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah Bapak Novizal Wendri, ini mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ini adalah dari Majelis Taklim At-Taqwa, Komplek Angkasa Puri, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Jadi nanti kita akan memulai bahasan kita dari ayat ke-200 ya Pak Quraish ya. Tapi sebelum kita mulai seperti biasanya kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Akan segera kita mulai penjelasan mengenai surah Al-Baqarah di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab yang akan kita mulai dari ayat ke-200. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, kita akan mengkaji firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, dan seterusnya. Ayat-ayat yang lalu, dalam episode yang lalu, kita sebagaimana perurutan ayat ini sudah berbicara tentang haji. Apa itu haji, apa yang harus dilaksanakan waktu haji, apa itu haji yang mabrur, dan lain-lain sebagainya. Nah, ayat ini berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan setelah selesai ibadah haji. Allah di sini berfirman, fa idza qadaitum manasikakum. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu, fadzkurullah, maka berzikirlah, sebut-sebutlah, renung-renunglah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah. Sebagaimana kamu, wahai kaum musyrik pada masa Nabi, itu apabila selesai ibadah haji, kalian berbangga-bangga menyangkut leluhur kalian. Nah, jadi dulu
Itu haji itu sudah dikenal jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad. Tapi prakteknya sedikit berbeda. Nah, mereka kalau selesai haji lantas setiap keluarga datang, oh bapak saya begini, saya begini, membanggakan leluhurnya. Ada lagi yang bermohon kepada Tuhan, ya Allah, saya punya bapak dulu itu kaya raya, saya punya bapak dulu itu punya kedudukan, saya juga minta seperti itu. Nah, di sini Allah menegur mereka. Kalau dulu kamu banyak menyebut-nyebut kehebatan leluhur kamu, sekarang yang dituntut dari kamu adalah banyak menyebut nama Allah. Sebanyak kamu menyebut-nyebut nama leluhurmu, bahkan asyad, bahkan lebih banyak. Nah, pertanyaannya, kenapa lebih banyak? Yang pertama, betapapun banyaknya, agungnya seseorang, keagungan anugerahnya itu terbatas, karena dia makhluk. Tapi kalau Allah, tidak terbatas. Jadi wajar kalau lebih banyak disebut-sebut. Nah, yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Ini kalian sudah datang jauh-jauh dari kampung halaman kalian. Katakanlah kita dari Indonesia, nih jauhnya itu ya. Sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar. Sudah melakukan kegiatan yang meletihkan. Kalau sudah selesai, jangan lantas anggap selesai sudah tugas kalian. Tetapi kalian harus banyak-banyak berzikir, menyebut-nyebut, dan merenung-renung kebesaran Allah. Nah, itu yang dimaksud fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Oke. Saya ingin dulu kita fahami apa itu arti zikir ya. Zikir itu apa toh? Zikir itu pada mulanya berarti lawannya lupa. Kalau lawan lupa, itu artinya ingat. Nah, sesuatu yang diingat itu, di hati, di benak, diingat. Ya toh? Nah, sesuatu yang diingat, biasa lantas terucapkan, oh saya ingat anak saya. Saya lantas cerita menyangkut anak saya. Bisa juga, saya kalau menyebut nama seseorang, Anda lantas ingat dia atau tidak? Ya kan? Jadi zikir itu bisa dalam arti mengucapkan sesuatu dengan lidah, bisa juga dalam arti mengingat dengan pikiran. Jadi zikir yang diperintahkan ini adalah merenungkan kebesaran Allah atau menyebut-nyebut nama Allah. Nah, zikir ini, saya jelaskan dulu makna zikir supaya kita pahami. Zikir ini tidak harus dalam bentuk ucapan karena bisa merenung. Nah, kalau kita membuka Al-Quran, perintah zikir itu bermacam-macam. Bisa dia katakan fadhkurullah. Di sini yang diperintahkan untuk diingat siapa? Allah. Ada wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Hari-hari di mana menonjol kebesaran Allah. Ingatkan mereka tentang tsunami. Itu zikir, ya kan? Hari hebat. Zikir bisa wadhkuru ni'matallah, ingat nikmat Allah. Itu juga zikir. Belajar itu juga zikir. Karena itu orang yang berpengetahuan dinamai ahluz zikir. Fas'alu ahlaz zikir. Kita dituntut untuk berzikir, apalagi zikir itu tidak punya tempat, tidak punya waktu. Kalau salat ada waktunya. Haji ada tempatnya. Zikir kapan, di mana saja. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring. Semua yang ada di alam raya ini bisa membantu kita untuk berzikir.
Kalau ada guntur, perlu zikir enggak? Yusabbihullahu. Sabbihul malaikatu bihamdihi. Malaikat bertasbih, kita ikut bertasbih. Kalau ada suatu perbuatan yang di luar kontrol kita, datang tiba-tiba, perlu zikir enggak? Iya. Buktinya apa? Astagfirullah. Bersin. Iya. Hah. Astagfirullah. Kita berzikir. Ya, toh. Lihat orang punya nikmat, kita zikir alhamdulillah. Lihat orang punya musibah, begitu seterusnya. Ini ya. Kalau sudah selesai itu, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda zikra. Oke, kita lanjutkan. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, ini yang buruk nih kita dengar. Ada orang-orang, doa itu termasuk zikir loh. Ada orang-orang berdoa, memohon, apa doanya? Rabbana atina fid dunya. Titik. Dia minta, ya Allah anugerahi kami dunia. Dia katakan hasanah atau tidak? Tidak. Rabbana atina fid dunya. Pokoknya dunia kasih saya. Halal, haram, baik, buruk saya minta. Itu dikecam. Bahkan dikecam kalau dia hanya minta dunia. Ya Allah kasih saya kesehatan di dunia. Ya Allah kasih saya kedudukan di dunia. Tidak boleh. Rabbana atina fid dunya. Allah menyatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang semacam ini karena hanya minta dunia, tidak ada bagian kenikmatan baginya di akhirat. Nah. Bagaimana kalau minta akhirat saja? Boleh enggak? Enggak boleh juga. Karena kita mendapatkan kedudukan di akhirat itu melalui dunia. Makin banyak uang Anda, makin mampu Anda melakukan kebaikan. Bisa sedekah lebih banyak. Tidak punya uang, tidak bisa sedekah. Ya, tidak punya uang, tidak bisa haji. Makin banyak ilmu Anda, makin banyak yang Anda bisa berikan. Makin sehat Anda, makin banyak pengabdian Anda bisa terjadi. Jadi jangan hanya minta akhirat. Ada satu orang sahabat Nabi dilihat kurus kering. Dia doanya begini, ya Allah, kalau kamu mau siksa saya di akhirat, oke deh, siksa saja saya di dunia, biar di akhirat saya tidak tersiksa. Kata Nabi, kenapa kau minta begitu? Bacalah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Oke, kita lanjutkan. Wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada juga yang berkata, Tuhan kami, anugerahilah kami di dunia ini yang baik. Kalau nggak baik, nggak mau kami, ya Allah. Yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kami mau yang baik. Nah, kita lantas, ini apa artinya di dunia yang baik dan di akhirat yang baik? Oh, kalau kita baca penjelasan sementara ulama macam-macam itu. Di dunia yang baik itu apa? Iman, ya. Kesehatan. Rezeki yang memuaskan. Pasangan yang ideal. Anak yang soleh. Macam-macam itu ya. Oke. Di akhirat apa itu? Hasanah di akhirat. Bukan cuma masuk surga. Hasanah di akhirat yang pertama, kita tidak merasa takut waktu terjadi goncangan. Ada goncangan. Kita tidak merasa takut di padang mahsyar. Hasanah di akhirat, waktu dilakukan perhitungan, perhitungannya itu mudah. Kayak kita kalau dari luar negeri masuk doana, dia lihat, oh ini orang baik-baik nih, udah deh lewat aja. Tapi kalau dilihat, oh ini dibongkar satu-satu, ya. Nah itu di akhirat ada at-taisiru fil hisab, kemudahan. Sudah itu masuk surga. Masih ada lebih bagus dari surga atau tidak? Masih ada. Ridha Allah. Bertemu dengan Allah. Itu katanya, kata ulama, hasanah di akhirat. Yang penting, ada pendapat yang berkata begini.
Apa yang baik buat Anda, yang Anda anggap baik, boleh jadi belum terlalu baik buat yang lain. Ya. Apa yang Anda anggap baik, boleh jadi justru itu tidak baik buat Anda. Jadi bagaimana sekarang ini caranya? Serahkan aja pada Allah. Iya. Nah, Pak Quraisy, saya akan memotong nih Pak Quraisy, bagaimana cara berdoa yang sebaik mungkin supaya kita selamat di dunia tapi selamat juga di akhirat. Nanti kita teruskan lagi ya Pak Quraisy ya. Tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Teruskan lagi penjelasan mengenai doa yang sebaiknya kita panjatkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Yang tadi kita mulai dari ayat ke-200. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, kira-kira ada begini. Daripada kita menentukan ini beda-beda ini, kita lihat manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Ada kesempurnaan rohaninya, ada kesempurnaan jasmaninya. Ya. Kesempurnaan rohani itu yang pertama dengan ilmu. Karena rohani kita itu akal dan kalbu. Kesempurnaan rohani dengan ilmu berkaitan dengan akal, kesempurnaan rohani yang berkaitan dengan hati itu akhlak yang bagus. Kasih kami, anugerahi kami ilmu yang banyak, tapi kalau ilmunya tidak ada akhlaknya, tidak ada artinya. Anugerahi kami akhlak yang baik. Akhlak itu akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan lingkungan. Itu yang berkaitan dengan rohani. Kalau jasmani, kesempurnaannya apa? Kesehatan, cantikan. Kesehatan dulu. Sehat dulu baru cantik. Iya. Sehat dulu baru tampan. Udah dua. Hasanah di dunia. Kita mau sehat sekaligus, ya kan? Nah, masih ada yang ketiga. Yang berada di luar kita, tidak semua manusia dapat, tapi itu kesempurnaan. Apa itu? Harta benda dan kedudukan. Kita mohon, ya Allah, atina fid dunya hasanah. Kami mau ilmu, tentu yang bermanfaat. Kami mau akhlak yang baik. Kami mau sehat. Kami mau tampan, dilihat orang walaupun jelek, tapi dilihat oleh suami gagah, dilihat oleh istri tampan. Itu sudah satu kenikmatan tersendiri dan punya harta serta terpandang di dalam masyarakat. Itu atina fid dunya hasanah. Itu tadi ya kan, 3 hal itu. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Waqina adzabannar. Ini digaris bawahi tersendiri. Ini menunjukkan bahwa betapapun orang sudah mencapai iman yang kuat, amal yang baik, akhlak yang baik, dia masih tetap harus takut. Jangan sampai amalnya tidak diterima Allah. Sehingga karena itu dia masih bermohon, peliharalah kami dari siksa neraka. Ini yang orang katakan doa sapu jagat ini ya. Doa sapu jagat. Mau doa macam-macam, ini sudah ada semua di sini. Itu sebabnya doa Nabi yang paling banyak ini. Waktu haji doanya yang paling banyak ini. Ada orang minta doakan saya, didoakan singkat begini, dia bilang minta lagi, dia bilang nggak ada lagi. Semua sudah ada di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang itulah yang bermohon hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, mempunyai bahagian dari usaha mereka. Apalagi maksudnya? Mendapat bahagian dari usaha mereka. Kalau begitu jangan cuma doa dong. Harus berusaha. Ya toh? Ya Allah, saya mau kaya, mau harta, cuma mau minta aja. Harus usaha untuk itu. Itu maksud ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat perhitungannya. Nanti di hari kemudian cepat perhitungannya. Di dunia cepat perhitungannya. Di hari kemudian dia beritahu, kamu dulu begini, begini, begini. Ini hasilnya. Cepat sekali dia sampaikan pada semua orang. Allahu sari'ul hisab.
Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Lalu berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu. Apa yang dimaksud dengan hari-hari tertentu? Beda-beda pendapat ulama, kita ambil satu pendapat. Habis haji, lebaran. Di waktu lebaran, setiap habis sholat wajib, kita disuruh takbir selama 3 hari setelah lebaran. Nah, inilah yang dimaksud, berzikirlah, agung-agungkanlah Allah pada hari-hari tertentu, yaitu hari lebaran plus 3 hari setelah hari lebaran, setelah setiap sholat wajib selesai. Fadhkurullaha fi ayyamin. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Di Mina, siapa yang mau tinggal di Mina cuma 2 hari lantas kembali, boleh. Nafar awal. Siapa yang mau tinggal 3 hari juga boleh, sama saja. Kalau sekarang banyak yang menganjurkan tinggal 3 hari deh, jangan berdesak-desakan pulangnya. Okay. Itu yang dimaksud. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan sadarlah bahwa pada akhirnya hanya kepada Allah kamu akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau di Arafah orang merasakan bagaikan padang mahsyar, itu padang mahsyar kecil. Yakinlah bahwa nanti iya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Yang pertama tadi melukiskan orang kafir, minta hanya di dunia. Ya. Yang kedua melukiskan orang mukmin. Ada yang ketiga, orang munafik. Ucapannya baik, tapi hatinya buruk. Ini yang dia kemukakan di sini. Wa minan nasi, dan ada orang-orang yang engkau mengagumi ucapannya dalam kehidupan dunia ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia mempersaksikan Allah bahwa hati saya itu bersih, hati saya itu tulus. Wa huwa aladdul khisam. Padahal orang itu adalah orang yang paling kukuh, yang paling keras dalam pembelaannya terhadap kebatilan. Nah, ada itu. Dia ngomong, kita begini, mari kita bangun, mari kita ini, dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia punya maksud yang buruk. Boleh jadi dia bersumpah. Idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Apabila dia meninggalkan kamu, habis dia ngomong, dia melakukan aneka kegiatan yang merusak di bumi. Jadi tawalla berarti berpaling, meninggalkan kamu. Ada lagi yang mengartikan idza tawalla, apabila dia menjadi wali, menjadi pemerintah. Ini banyak, ini bisa banyak, jadi begitu. Ya toh? Sewaktu kampanye, oh ini saya begini, ini. Tapi begitu idza tawalla, begitu dia menjadi wali, begitu dia menjadi pemerintah, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak di permukaan bumi ini. Dia merusak tanaman, dia merusak anak-anak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak senang kepada pengerusakan. Ini munafik kan? Jadi tadi kafir, doanya cuma dunia. Ini mukmin, doanya dunia akhirat. Dan ini si munafik yang hati-hati terhadap mereka. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathul 'izzat bil ism. Dan apabila dia ditegur, bertakwalah kepada Allah. Jangan bohong. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak. Bagaimana dia? Dia tidak mau dengar, dia berlalu angkuh. Kamu siapa mau nasihati saya? Tidak mempan dikritik. Tidak mau diberi tuntunan.
akhazathul izzatu bil ism. Maka apa jadinya? Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Orang ini cukup deh buat dia masuk neraka jahanam. Itulah tempat yang seburuk-buruknya. Saya kira itu yang Iya. Jadi tadi kita belajar bagaimana berdoa yang sebaik-baiknya dengan tuntunan Al-Quran. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh membandingkan dengan doa yang biasa kita lakukan, dibandingkan atau barangkali bagaimana doa yang sebaik-baiknya. Juga banyak yang mengatakan Pak Quraisy bahwa berdoa itu harus sedetail mungkin. Apa benar harus begitu atau kita bisa pakai doa sapu jagat seperti tadi dengan apa yang ada di kepala kita karena Allah Maha mengetahui. Nanti kita bahas lebih jauh, Bapak Ibu sekalian boleh bertanya juga mengenai hal ini. Kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam segmen Tanya Jawab Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya pemirsa, kita masuki segmen Tanya Jawab Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pastinya pertanyaan sudah banyak di sini. Silahkan ke panelis pertama, Pak Mas Iskandar ya, silakan. Terima kasih. Mulai dari ayat 200, pada qadaitum, ada yang dikaji, ditekannya adalah zikir. Kemudian selanjutnya beberapa ayat selanjutnya yaitu tentang doa. Kemudian selanjutnya dikaitkan dengan penjelasan tentang ibadah ayat ini. Dan selanjutnya menggambaran tentang orang munafik. Kira-kira apa hikmah atau munasabah dari tartib ayat ini? Yang pertama tentang zikir, kemudian mengkaji lagi tentang doa, kemudian menyebut lagi tentang jenis ibadah dan selanjutnya dengan sifat orang munafik. Iya. Jadi begini, tadi saya sudah gambarkan bahwa sebelum ayat yang kita jelaskan ini ada uraian menyangkut haji. Nah, ayat ini berbicara tentang apa yang dilakukan setelah haji. Ya kan? Iya. Nah, yang dilakukan setelah haji itu banyak berzikir dan berdoa. Nah, setelah itu jadi zikir dan doa itu serangkai. Itu sebabnya saya ingin tambahkan, orang yang jangan menduga bahwa orang yang berzikir tidak berdoa. Allah bahkan berfirman dalam suatu hadis qudsi, siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku sehingga dia tidak berdoa, maka saya akan menganugerahkan kepadanya apa yang terbaik yang diminta oleh orang yang berdoa. Jadi serangkai itu zikir. Jangan duga bahwa berdoa itu harus dengan memanjatkan, mengucapkan sesuatu. Keadaan Anda tanpa ucapan itu bisa mengandung permintaan dan doa. Kita kalau jalan di jalan, duduk, lihat ada orang yang nggak punya, duduk, nggak ngomong. Tapi kita lihat, kesian ya, orang ini butuh. Lantas kita berikan. Dia tidak minta. Tetapi keadaannya menunjukkan bahwa dia memerlukan, maka seorang yang hatinya iba, punya rahmat, lantas memberinya. Apalagi Allah, Anda tidak harus minta. Tetapi keadaan Anda harus menunjukkan padanya bahwa Anda butuh. Ya kan? Oke. Jadi saya kira itu runtutannya kan? Nah, karena tadi diucapkan atau dijelaskan keadaan orang-orang kafir yang minta hanya dunia, lalu dijelaskan keadaan orang beriman yang minta dunia akhirat, masih ada satu lagi, tidak kafir, tidak mukmin. Nah, maka disebutlah si munafik. Iya. Ya toh, yang hanya pandai ngomong, boleh jadi doanya panjang dan sebagainya, tetapi hatinya buruk. Saya kira itu hubungannya ya. Oke. Iya. Baik, kita pindah ke Mbak Husna, silakan Mbak. Terima kasih. Di masyarakat kita kan biasanya ketika ada orang pergi haji gitu, banyak orang yang menitipkan doa pada orang yang sedang haji itu, terutama ketika berada di multazam. Sesungguhnya sejauh mana keterikatan antara doa dengan tempat ketika kita berdoa, kemudian tempat-tempat di manakah sebaiknya doa itu akan dikabulkan menjadi lebih baik gitu Pak? Iya.
Memang ulama-ulama berkata bahwa ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang diduga keras, Allah akan mengabulkan doa orang yang tulus. Nah, tempat-tempat itu atau waktu-waktu itu antara lain. Kalau tempat itu sewaktu di Mekah. Karena Allah, orang yang pergi ke Mekah, ziarah ke Baitullah, itu orang yang datang mengagungkan Allah. Dan tidak mungkin satu orang yang datang mengagungkan walau manusia yang tidak diberi perhatian kepadanya. Anda kalau orang datangi rumah Anda perhatikan atau tidak? Iya. Iya. Ini yang minta pasti akan diberi. Nah, itu tempat mustajab. Ya, nanti di sekitar itu, di Arafah, di Mina, waktu ini itu tempat-tempat. Nanti ada waktu-waktunya. Di Ramadan ini, waduh luar biasa kan? Lailatul Qadar luar biasa. Sepertiga terakhir malam. Itu semua waktu-waktu yang diduga keras akan Tuhan menyiapkannya untuk pengabulan doa. Sama juga kira-kira biasa kita punya kalau toko-toko itu ada bulan sale ya. Iya, diskon ya. Harga murah, Anda bisa dapat barang mahal. Nah, begitulah juga ada disiapkan. Ramadan ini seperti itu. Amal sedikit dikasih yang banyak. Ya. Pak Quraisy, saya mau menambahkan Mbak Husna tadi. Kalau tadi yang menitipkan doa, sementara kan saya menitipkan doa kepada Pak Quraisy misalkan. Ini kan bukan saya yang berdoa, berarti Pak Quraisy membacakan doa saya di sana begitu Pak. Itu bagaimana Pak? Begini. Ulama-ulama sepakat bahwa bisa saja kita bermohon kepada teman yang akan pergi ke tempat-tempat mustajab atau tidak memohon kepadanya untuk didoakan. Jangankan orang yang lebih hebat dari kita, bisa saja kita meminta doa kepada orang yang ketakwaannya, kedudukannya lebih rendah. Karena itu, saya beri contoh yang konkret. Nabi pernah berpesan pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mau pergi tawaf umrah. Nabi terus berkata, la tansana min du'aika ya akhi. Saudaraku, jangan lupa doakan saya. Nabi minta didoakan kepada Sayyidina Umar. Jadi orang mau haji, tolong doakan itu tempat ini. Itu insya Allah dan di dalam Al-Quran banyak sekali itu doa orang-orang yang ditujukan kepada orang lain. Ya toh? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Sekarang giliran yang ketiga ini Mas Nofizal Wendri, silakan Mas. Bagaimana Al-Quran memandang orang yang berdoa atau berzikir hanya ketika dalam kesulitan? Dan bagaimana pula halnya dengan orang yang berdoa padahal ia tidak mengerti dengan apa yang didoakan karena berbahasa Arab? Iya, yang pertama dia, saya jawab yang kedua dulu. Dia berdoa padahal dia tidak mengerti yang dia bacanya. Allah mengerti apa yang dia minta. Tadi saya sudah katakan bahwa seseorang walaupun tidak berucap, Allah mengerti apa yang dia kehendaki. Nah, tapi memang sebaiknya kita mengerti apa yang kita baca, yang kita mohonkan. Karena itu bukan syarat bahwa doa harus dalam bahasa Arab. Iya. Saya kira itu. Yang pertama tadi apa? Ya, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang yang berdoa hanya ketika dalam keadaan kesulitan? Itu buruk. Dia harus berdoa. Kita kan ini tadi zikir termasuk doa sepanjang saat. Dan jangan pernah menduga bahwa Anda dalam satu saat tidak membutuhkan Allah. Tidak ada waktu dalam hidup kita ini yang kita tidak butuh Allah. Jadi jangan berkata saya hanya mau doa kalau saya butuh. Mestinya setiap saat itu doa. Karena doa ini maka setiap saat zikir. Nah, tidak harus lagi zikir lagi, tidak harus dalam bentuk ucapan kan? Iya. Mengingat Allah. Saya kira itu. Nanti kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab.
Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Silakan yang mau bertanya, Ibu duluan. Bapak Quraisy Shihab yang kami hormati, saya mau bertanya, bagaimana cara menyelaraskan zikir lisan dengan substansi nilai yang terkandung di dalamnya dalam realitas kehidupan agar zikir dan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah jaminan Allah tentang pengabulan doa ada syaratnya yang harus kita penuhi? Mohon penjelasannya. Iya, saya jawab yang kedua. Adakah syaratnya atau tidak? Syaratnya ketulusan dan benarnya cara dan doa itu. Ya kan? Tulus mohon dan benar. Karena itu ada tuntunan bagaimana sebaiknya berdoa. Doa itu sebaiknya dibuka dengan memuji Allah. Memuji Allah dalam pembukaan doa ini seakan-akan berkata, ya Allah, saya ini akan mohon padamu. Tapi saya akui sudah banyak yang saya terima selama ini. Saya berterima kasih. Setelah itu bersalawat kepada Nabi untuk menampakkan betapa kita menghargai jasa-jasa beliau. Sesudah itu silahkan minta. Tapi jangan minta hanya dunia, minta hanya akhirat. Bahkan jangan hanya minta untuk diri sendiri, minta untuk orang lain. Sesudah itu doa ditutup dengan alhamdulillah lagi. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah rabbil alamin. Bahwa ya Allah, seandainya pun engkau tidak kabulkan doaku ini, maka saya tetap memujimu karena memang sudah banyak. Jadi itu dikaitkan, itu substansinya, Bu. Saya kira begitu ya. Oke. Baik ya. Kalau menyelaraskan tadi bagaimana Pak Quraisy? Untuk menyelaraskan memang sebaiknya kita memahami benar apa yang kita mohonkan itu. Kita berusaha untuk menyadarkan diri tentang kebesaran Allah, menyadarkan diri tentang kemahamurahannya. Itu semua tergambar dalam benak kita, dan bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik buat saya. Sehingga kalau apa yang saya minta tidak sesuai dengan apa yang diberi, maka itulah yang terbaik. Itu karena itu doa biasanya lantas diiringi dengan kata-kata, saya mohon ini, kalau ini kamu ridhai, kalau ini kamu anggap baik buat saya. Saya kira itu. Iya, baik Pak Quraisy. Kalau gitu kita bisa memberi kesimpulan kali pada hari ini, cukup banyak yang kita pelajari ya Pak Quraisy. Betul. Kesimpulannya, mohonlah, upayakanlah dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari zikir kepada Allah. Tetapi jangan fahami zikir hanya dalam bentuk ucapan-ucapan. Kaitkan segala sesuatu dengan Allah, itu sudah namanya zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohonlah kepada Allah menyangkut segala kebutuhan Anda. Jangan hanya bermohon kebutuhan duniawi, tapi mohonlah kemaslahatan duniawi, hasanah di dunia dan di akhirat. Anda tidak harus menyebut, saya mau ini, saya mau itu. Kalaupun Anda harus menyebutnya, maka kaitkanlah dengan kata-kata, kalau itu baik buat saya, kalau itu engkau ridhai. Saya kira itu kesimpulan kita. Izinkan saya menambahkan ya Pak Quraisy, ini mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian di sini, juga pemirsa di rumah. Tadi Pak Quraisy mengatakan cara berdoa yang sebaik mungkin ya Pak ya. Pertama kali memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi kita, kemudian jangan lupa meminta dunia dan akhirat, dua-duanya harus disebutkan. Kemudian kalau bisa kemudian berdoa untuk orang lain, dan yang terakhir membaca alhamdulillah sambil menyebutkan kalaupun tidak dikabulkan atau barangkali dikabulkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, kita tidak kemudian berubah atau berpaling kepada Allah. Begitu ya Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan ini jadi modal kita semua ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak di sini juga dan pemirsa di rumah, bahwa di bulan yang kata Pak Quraisy adalah bulan yang penuh diskon ya Pak ya. Usaha yang kecil, balasannya sebegitu banyaknya, kita bisa berdoa sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatian Anda semua, juga ibu-bapak di sini, juga para panelis di sini. Insya Allah kita berjumpa lagi besok mungkin dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.